wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk berkumpul, bersilaturahim, bertatap wajah dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal kebaikan kita pada malam ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sebelum kepada materi yang nanti akan sama-sama kita bahas, ada yang memang masih belum terpecahkan ya dari proses tarbiyah yang apabila kita bandingkan bagaimana orang-orang terdahulu mentarbiyah dirinya sehingga menjadi orang-orang yang kuat dengan kita hari ini, tentunya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Menelaah materi taklim yang kemarin terbit dan saya terima dari Daulah Timur, ini saya teringat beberapa referensi yang tentunya mungkin nanti bisa sama-sama kita pelajari, yang dari referensi-referensi itu saling menguatkan. Jadi memang saya sendiri juga tidak mendapatkan bekal untuk menguraikan materi taklim panduan pusat seperti apa yang diharapkan oleh pengarangnya dan penyusunnya. Akan tetapi dari beberapa materi yang pernah didapatkan, mudah-mudahan ada jalan ataupun benang merah yang sama. Nah, dari setengah halaman atau setengah buku yang dipelajari, itu ternyata akhirnya saya ingat ada yang namanya buku Rosmul Bayan. Pernah ada yang ini nggak? Rosmul Bayan. Rosmul Bayan itu tipis, tapi sekarang sudah ada sarahnya. Sarah Rosmul Bayan. Buku ini halamannya ada sekitar 294. Tapi pokoknya hanya 4 panduan ya. Mengenal syahadat, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, dan ma'rifatul insan. Ini segini nih. Jadi mengenal syahadat atau memaknai syahadat, makna la ilaha illallah, dan ma'rifatullah, ma'rifatul din, ma'rifatul rasul, ma'rifatul insan, ini segini. Kemudian masih ada 3 lagi. Dan ini merupakan paket. Jadi kalau paket tarbiyah ini dasar ini segini nih. Jadi yang pertama ini Sarah Rosmul Bayan, Sarah Rosmul Bayan tarbiyah. Kemudian Sarah Arkanul Bai'ah. Jadi ternyata yang Allah, bai'ah yang merupakan sesuatu yang sering kita ucapkan, itu ternyata perlu kita dalami dan kita perlu kuatkan dengan memahami unsur-unsur yang nanti akan menguatkan bai'ah. Di dalamnya seperti al-fahmu, pemahaman terhadap bai'ah. Itu ternyata pendalaman materinya cukup dalam. Sehingga bagaimana bai'ah itu mengakar. Ternyata ada ilmunya itu. Dan di sini ada 10 pilar bagaimana kita memahamkan bai'at sehingga itu mendarah daging dalam diri kita. Waktu tahun 93 itu saya pernah ikut tarbiyah itu. Ada beberapa materi itu yang memang dirahasiakan, dia hanya diberikan kepada orang terpilih. Namun hari ini insya Allah materinya terbuka, dan mungkin ini yang merupakan hari ini yang terbuka ini. Karena bai'ah waktu itu tidak ditujukan kepada khalifah, walaupun sebenarnya bai'ah yang dimaksud adalah ditujukan kepada seorang khalifah. Karena waktu itu belum ada, dan itu sesuatu yang tabu diceritakan. Nah, ini sudah terbuka. Ada 10 pilar bagaimana kita memahamkan bai'ah. Kemudian dari pemahaman dasar kita terhadap materi dasar Islam, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, ya. Kemudian ditambah dengan pembekalan kita terhadap pendalaman bai'at.
Maka sejatinya seorang muslim harus punya 10 karakter. Ada syarat 10 muwasafat, 10 karakter seorang muslim. Jadi seperti dulu kan kita pernah dengar ya, salimul aqidah, sahihul ibadah, yang kayak gitu ya. Nah, 10 karakter tuh harus benar-benar kita pahamkan. Dan itu bukunya lengkap gitu. Jadi 10 karakter yang harus dipahamkan atau dipahami oleh seorang muslim agar dia itu menjadi muslim yang tangguh. Nah, kalau yang ini sebenarnya agak khusus. Secara usul Esrin ada 20 prinsip dasar yang ditanamkan oleh Hasan Al-Banna yang mungkin nanti kita bisa kombinasikan dengan kita. Karena kalau di sini Islam adalah negara. Tapi prinsip-prinsip yang lain insya Allah kuat, sama begitu ya. Cuma beberapa hal yang perlu kita komunikasikan dengan kita adalah di beberapa prinsip yang merupakan fondasi. Nah, buku ini menjadi dasar kalau kita melihat Islam dari sisi ataupun dari aspek tarbiyah. Nah, kalau kita merujuk kepada bagaimana para ulama salaf menguraikan Islam yang didasari oleh 3 pilar tadi ya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini ada al-usul as-salasah atau as-salasatul usul. Ini majmu' syuruh. Jadi saran dari 4 ulama besar. Ini hampir 536 halaman. Gundul semua. Subhanallah. Dan ini ternyata memang mempelajari dan membuka buku-bukunya subhanallah. Ingat beberapa kajian-kajian yang dulu pernah didapat. Kemudian yang paling menarik dalam buku-buku ini adalah bahwa buku ini diawali dengan bagan. Bagan itu artinya alur logika berpikir bagaimana kita memahami Islam. Kalau kita sering dengar ataupun sering melihat videonya Ustaz Adi Hidayat itu begitu tuh mekanismenya, sistematikanya. Jadi apabila ingin menguraikan sesuatu dimulai dari definisi. Definisi ini di dalam Quran ayat berapa yang terkait, kemudian di dalam hadis siapa, nomor berapa yang terkait dengan materi ini, baru diuraikan materi. Nah, penguraian materi ini yang nanti akan menjadikan seseorang itu keluasan berpikirnya semakin bertambah. Nah, jadi ini pengantar. Kemudian manajemen dakwahnya ada kapital selekta dakwah itu 4 jilid juga. Jadi ternyata memang mau tidak mau ya, sebagai murabi, sebagai orang yang berkecimpung di dunia dakwah yang saling menguatkan, mau nggak mau harus memang banyak baca. Ya, benar. Dan Iwan Fitrullah, apa yang hari ini disajikan itu mungkin baru 1/4 panduan sederhananya dari yang buku yang kemarin diterima Amir Wilayah itu. Kan kita mengenal Ma'rifatuddin di awal, ya. Kemudian di sini kita belum belajar Sirah Nabawiyah, ya. Kemudian Sabilillah dan Sabilil Tauhid nggak diurai di sini. Kemudian Al-Amwal fil Islam juga tidak diurai. Itu ya. Kemudian Al-Furqan tidak diurai, Al-Wala wal Bara juga tidak diurai. Artinya apa? Al-Wala wal Bara mungkin segini juga bukunya. Bahkan lebih tebal, mungkin seperti ini. Seperti ini ya. Al-Wala wal Bara segini. Al-Amal fil Islam apabila dikupas juga bukunya tebal. Ya, kemudian belum lagi hal-hal yang memang materi khusus, kehalifan Islam itu mungkin khusus. Belum di dalamnya juga ada jamaah imamah bai'ah juga memang khusus. Kita akan sajikan bagaimana konsep jamaah imamah bai'ah ini juga cocok ataupun disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian iman hijrah jihad juga belum. Nah, artinya apa? 1/4 panduan dasar itu seperti ini rujukannya kalau kita ingin kuat, gitu ya. Nah, maka silakan untuk bayangkan seberapa waktu yang harus kita pergunakan untuk membaca. Jadi kalau ceritanya seorang profesor yang sudah
pinter itu sehari habis 3 jilid bacanya. Saya bisa baca tapi nggak nempel. Ya, itu yang sudah pinter itu 3 jilid. Banyak yang Langsung 3 jilid. Maka dia pustakannya banyak. Nah, maka mungkin inilah ibrah dari satu ayat yang sering kita dengar. Qra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Rabbmu yang menciptakan. Karena ternyata apa yang diuraikan oleh para muassis dakwah yang mengarang buku ini juga tidak lain adalah mereka ingin mencoba menjelaskan apa yang dia tangkap dari apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka alhamdulillah ini sebagai gambaran awal tentang materi tarbiyah yang saya sedang menggodok bagaimana ini bisa nanti ditularkan ke seluruh wilayah di Daulah Jawa, yang mudah-mudahan juga mungkin nanti perlu masukan ya dari teman-teman sekalian agar bagaimana mengkomunikasikan bahasa yang tepat kepada para mat'u yang tentunya memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda, tetapi harus kita selami pemahamannya agar mereka juga punya pemahaman yang sama dengan kita. Karena hanya itulah yang menjadi tujuan kita apabila kita ingin sukses di dalam berdakwah, di mana antara mat'u dan yang antara murabi dan yang diajak, ataupun ada murabi dan mutarabi memiliki pemahaman yang sama. Sehingga nantinya bukan berarti seorang murabi itu yang paling pandai, dia hanya punya waktu lebih awal mempelajarinya. Jadi murabi dan mutarabi itu hanya berbeda di sisi waktu.